kasih dan kebaikan Tuhan yang senantiasa tetap bersama dengan kita. Saya percaya ini adalah kesempatan yang nyatakan bagi kita untuk kita mau datang, kita mau beribadah, kita mau bersekutu di dalam hal memuliakan nama Tuhan. Memang kondisi saat hari ini kita lihat sudah mulai berjalan new normal dan mungkin sudah ada dalam pembagian yaitu hand sanitizer, cuci tangan, bahkan sudah ada protokol-protokol kesehatan. Itu menjadi acuan kita untuk tetap melaksanakan ibadah ini dan tetap jaga jarak. Kita lakukan itu semua. Memang untuk termoscan itu sepertinya agak mahal, jadi kita belum mampu membelinya, belum menggunakannya. Tapi saya percaya Bapak Ibu datang ke tempat ini sehat walafiat, tidak ada yang sakit. Jadi kondisi bukan. Jadi kita semua tidak perlu takut, tidak perlu bimbang dalam hal berjabat tangan. Itu kita kembalikan kepada kita semua. Mungkin dalam peraturannya seperti bersalaman jangan dulu, tapi kalau kita mempunyai keyakinan, kadang rasanya sebagai anak Tuhan kalau tidak bersalaman itu tidak enak. Tetapi itu kembali kepada kita, bagaimana kita mau berbuat, bagaimana kita mau melakukan. Sebegitu juga lah Tuhan akan menjaga dan memelihara kita. Dan saya percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang dipelihara, orang-orang yang diberikan Tuhan kesehatan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita sudah sampai di awal bulan Juni ini, melangkah dari awal Januari 2020 ke Juni. 6 bulan langkah bukan yang singkat untuk kita melangkah. Dalam hal setiap bulannya pasti ada problema, pasti ada masalah, pasti ada pergumulan, pasti ada satu sukacita. Kita boleh melangkah saat hari ini. Dan minggu yang lalu kita sudah beribadah di dalam ibadah Hari Pantekosta. Sudah sampai di Hari Pantekosta, bagaimana dari kematian, kebangkitan sampai Yesus terangkat. Dan Hari Pantekosta adalah Roh Kudus dicurahkan. Kenapa Roh Kudus dicurahkan? Adalah untuk menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Roh Kudus itu membawa kita untuk bertumbuh rohani, dewasa rohani. Dewasa rohani akan mengubahkan hidup kita, mengubahkan pelayanan di tempat ini, bahkan mengubahkan apa yang menjadi kerinduan kita, permasalahan kita diubahkan, pergumulan kita diubahkan, dijawab oleh Tuhan. Dalam hal seperti ini, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 2 Kisah Para Rasul 2 ayat 42, 46 dan 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 42, 46 dan 47. Saya akan membaca untuk Bapak Ibu, saudara-saudari. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Ini kebenaran firman Tuhan bagi kita. Kebenaran firman Tuhan ini saya ambil tema belajar dari jemaat mula-mula. Tema kita saat hari ini
belajar dari jemaat mula-mula. Jika kita lihat di dalam hari Pentakosta, sesudah mungkin anak-anak boleh bersamanya supaya tidak mengganggu, ditertibkan di belakang. Baik, sesudah hari Pentakosta, Yesus sudah terangkat ke surga. Murid-murid berkumpul di suatu tempat. Mereka bersatu, bertekun, sehati dan berdoa. Murid-murid berkumpul bersama, sehati, bertekun, berdoa. Dan sesudah mereka berkumpul bersama, ada kata-kata, ada bahasa asing yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Dan ketika Petrus berkhotbah, ketika Roh Kudus sudah mereka terima dan Petrus berkhotbah, yang mendengarkan perkataan Petrus itu lebih kurang 3.000 jiwa. Mereka menerima perkataan itu dan mereka mau dibaptis. Dan 3.000 jiwa ini adalah jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula artinya apa? Jemaat yang baru bertobat. Karena dikatakan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Artinya mereka baru bertobat, baru mengenal Tuhan, baru tahu siapa itu Yesus. Sebelumnya masa lalu mereka, perbuatan mereka pastinya jahat, mungkin berhala, mungkin berdukun. Tapi sesudah mengenal Tuhan, sesudah tahu siapa itu Yesus, sesudah mereka menerima Roh Kudus itu, apa yang dijanjikan Tuhan, mereka bertobat. 3.000 jiwa menjadi dasar awal gereja mula-mula. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari 3.000 jiwa ini, jemaat mula-mula ini, kita mau lihat apa sih yang dilakukan mereka, apa yang diperbuat mereka, sehingga dari jemaat mula-mula ini Tuhan menambahkan jumlah mereka. Yang pertama, kita lihat di ayat yang ke-42. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ini pertama. Jemaat mula-mula, ketika mereka sudah dimenangkan, sudah bertobat, mereka bertekun mendengarkan pengajaran rasul-rasul. Baru bertobat, bertekun. Bertekun itu kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sungguh-sungguh, bekerja keras, tidak separuh-separuh, tidak panas dingin. Artinya sungguh-sungguh, terus-menerus dilakukan. Pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul ini menjadi dasar dari gereja mula-mula. Karena apa? Firman. Untuk menguatkan gereja mula-mula adalah dari firman. Kalau Bapak Ibu percaya, yakin bahwa rasul-rasul itu sama seperti gembala yang diutus oleh Tuhan Yesus bagi hidupmu, maka itu akan membawa hidupmu kepada hal peningkatan, berkat, perubahan. Karena apa? Murid-murid atau rasul-rasul melayani 3.000 jiwa bukan hal yang mudah. Ya kalau kita lihat mereka hanya berkumpul begitu, tetapi dasar mereka adalah firman. Mereka tergembala kepada satu tujuan, yaitu Yesus, yang sudah mereka lihat ketika Yesus berangkat ke surga, yang mereka sudah saksikan mujizat Tuhan. Yang kedua, bertekun dalam persekutuan. Persekutuan, kalau persekutuan ini ya seperti perkumpulan, dalam bahasa Yunani itu koinonia. Ya ibadah
Dikatakan tadi sehati, bertekun, bersama berdoa. Ya ini persekutuan kita. Persekutuan awal mula gereja mula-mula itu, saya percaya, saya yakin bukan semuanya langsung sempurna. Kenapa? Baru bertobat. Berbagai bentuk, berbagai perbedaan, permasalahan, atau mungkin hubungan dengan gereja atau dengan yang lainnya, ada perselisihan. Tetapi yang inilah yang Tuhan mau sempurnakan, gereja mula-mula. Dalam persekutuan kita, kalau Bapak Ibu ada di tempat ini karena kasih, artinya apa? Ya hanya dikasihani, hanya belas kasihan, butuh perhatian. Kalau kita datang hanya ingin diperhatikan, ingin sesuatu diperbuat oleh gembala atau mungkin jemaat kepada jemaat, saya percaya itu akan keluar. Kalau jemaat yang ada di tempat ini hanya untuk diperhatikan dan belas kasihan, pasti dia akan keluar. Tetapi kalau dia jemaat, kalau dia bertahan, tergembala berdasarkan firman di dalam persekutuan, dia akan bertahan. Kalau kita lihat yang sekarang ini, sesudah COVID-19 ini, saya melihat banyak hal perubahan yang terjadi. Bahkan di jemaat yang bertambah imannya, yang berkurang imannya, bahkan yang keluar. Kenapa saya katakan demikian? Ketika saya sharing dengan Bapak Gembala mengenai persembahan, ada jemaat yang mengantarkan datang ke gereja. Mereka bercerita, aduh memang rasa terpukul, tapi bagaimana? Ya begini keadaannya, kerinduan ingin ibadah, tapi tetap mereka antarkan. Ada juga mungkin di dalam hal seperti ibadah biasa, mereka belum pernah memberikan persembahan, tetapi setelah COVID-19 ini ada peningkatan iman, mereka memberikan ucapan syukur, mereka memberikan perpuluhan, bahkan mereka menyatakan hasil datang ke tempat ini. Dari COVID-19 ini kita boleh belajar mana orang yang tekun dalam persekutuan. Saya pernah isi dari dana kas gereja, saya keluarkan itu, saya bilang sama Pak Gembala, kita tidak bisa berkunjung, tapi dari handphone kita komunikasikan. Tanya mereka, videokan gimana atau doakan, kita lakukan semuanya. Hampir lebih kurang 2 bulan kita tidak bertemu, tapi dalam satu masa Tuhan kumpulkan kita. Disinilah terlihat bagaimana indahnya persekutuan itu. Saya menegaskan sekali lagi, kalau Bapak Ibu datang ke tempat ini, ada di tempat ini, hanya belas kasihan, hanya untuk diperhatikan, keluar. Tetapi kalau Bapak Ibu datang ke tempat ini karena memandang Yesus Kristus, fokus kita kepada Tuhan, engkau akan berbuat. Percaya Roh Kudus yang dijanjikan Allah akan mengubahkan hidupmu, akan memberkati engkau. Yang ketiga, berkumpul memecahkan roti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, awal jemaat mula-mula ini, mereka itu pendatang. Mereka bertransmigrasi dari satu daerah ke tempat lain. Dan karena mereka pendatang atau mungkin hanya yang sekedar melalui itu, mereka tidak punya tempat tinggal, mereka tidak punya penghasilan. Tetapi karena jemaat mula-mula, awal pembentukan dari gereja mula-mula, yang mempunyai membagikan roti, yang dimiliki membagikan hasil mereka. Jadi dikatakan tidak ada yang miskin. Karena apa? Semuanya dapat makan, semuanya diberkati. Memecahkan roti. Roti ini adalah tubuh Kristus, adalah bagian dari tubuh Kristus. Jadi kalau kita dalam hal situasi saat hari ini, kita lihat mungkin ada yang dirumahkan, mungkin ada yang tidak dapat makan enak lagi, atau mungkin hanya Indomie saja. Ada jemaat yang berbagi, itu luar biasa. Ada jemaat yang berulurkan tangan,
saya tidak usah ambil itulah, arahkanlah itu ke jemaat yang membutuhkan. Luar biasa. Karena apa yang kita kerjakan adalah memecahkan roti. Inilah awal dari gereja mula-mula. Tadi yang pertama, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, bertekun dalam persekutuan. Yang ketiga, memecahkan roti. Dan keempat, berdoa. Murid-murid bertekun, murid-murid sehati, murid-murid berkumpul bersama. Mereka berdoa. Doa itu penting, Bapak Ibu. Doa itu sangat penting. Tidak bisa kita lakukan sesuatu tanpa doa. Sekecil apapun, tidak sehebat apapun kata-katanya, tetapi kita berdoa menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, itu sudah luar biasa. Singkat saja, tetapi kita sampaikan kepada Tuhan. Rasa syukur kita sampaikan kepada Tuhan. Doa adalah nafas hidup. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Ini menjadi kunci, ini menjadi dasar gereja mula-mula itu. Mereka tetap berdoa. Mereka tetap memohon kepada Tuhan. Mereka belum melihat pastinya. Karena apa? Mereka baru bertobat. Tetapi mereka sudah percaya. Mereka sudah mengimani. Mereka yakin siapa itu Yesus. Apa itu gereja mula-mula? Apa itu pengajaran? Apa itu persekutuan? Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan. Luar biasa pujian. Jadi jangan kita berhenti berdoa, tetap berdoa. Pergumulanmu saat ini mungkin belum dijawab, permasalahanmu belum dijawab, tetap berdoa. Dari jemaat mula-mula ini, gereja mula-mula ini, awal dari pembentukan tubuh Kristus. Kita melihat, sering kita dengar langkah awal menentukan hasil. Langkah awal menentukan hasil. Bagaimana langkah awal gereja mula-mula ini? Mereka tetap dalam persekutuan, mereka tetap dalam pengajaran, mereka tetap memecahkan roti, dan mereka tetap berdoa. Dan Tuhan menyatakan kuasa untuk gereja mula-mula ini. Kalau kita lihat apa itu yang Tuhan nyatakan bagi mereka di ayat 47, sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Jemaat gereja mula-mula dalam persekutuan, dalam pengajaran, memecahkan roti dan berdoa, akhirnya mereka disukai semua orang. Karena apa? Mereka jadi berkat. Firman Tuhan katakan, terang Tuhan bercahaya kepada orang benar. Dimanapun dia dilemparkan, dimanapun dia ditutupi, akan terpancar sinar kemuliaan dari tempat itu. Disukai semua orang, menjadi berkat. Dan yang kedua, Tuhan menambahkan jumlah mereka. Ya, yang kedua 47 yang terakhir, Tuhan menambahkan jumlah mereka. Keseriusan gereja mula-mula membangun tubuh Kristus, mereka menjadi berkat dan jumlah mereka ditambahkan. Saat hari ini, kalau kita lihat gereja di tempat ini belum nyampe di angka 120 dengan anak-anak. Dari 120, dari 12, 120, 3.000 jiwa. Langkah awal dari gereja mula-mula 3.000 jiwa. Kalau kita yakin dan percaya
kita tetap seperti gereja mula-mula ini, yang tetap dalam pengajaran, yang tetap dalam persekutuan, tetap dalam doa, tetap berdoa, memecahkan roti, akan menjadi bagian kita. Saya katakan, kalau gereja mula-mula itu belum tentu diatur semuanya. Karena apa? Belum ada yang menjadi dasar, anggaran dasarnya, anggaran rumah tangganya. Belum ada kursinya atau tataan pelayanannya. Itu gereja mula-mula. Tetapi karena mereka berdasarkan kebenaran firman Tuhan, firman Tuhan itulah yang mengaturkan kehidupan mereka. Karena apa? Firman Tuhan itulah yang menjadi dasar gereja mula-mula. Saya sampaikan ilustrasi buat Bapak Ibu. Mungkin ilustrasi ini sudah pernah kita dengar. Mungkin setiap kita yang membangun rumah atau renovasi rumah, atau mungkin kalau kita jemaat yang di tempat ini, ketika gereja ini direnovasi, berserak semuanya, belum beratur semuanya. Mungkin ada pasir, mungkin ada papan-papan, mungkin ada batu, ada kerikil-kerikil, mungkin masih kabel-kabel ini masih berserakan kemana-mana. Tetapi ditata pelan-pelan, dirapikan pelan-pelan, dibersihkan pelan-pelan, diselesaikan pelan-pelan, sampai selesai atapnya. Dan sampah-sampah, kotoran-kotoran yang tidak digunakan akan dikeluarkan, sehingga menghasilkan gereja atau mungkin rumah kita yang rapi, dipandang enak, dipandang baik. Begitu juga dengan gereja mula-mula. Mereka pasti sering berselisih, mereka pasti sering bertengkar, mereka mungkin tidak sepaham, tidak sejalan. Tetapi karena tujuan mereka seperti bangunan ini, menyelesaikan dengan baik, menyelesaikan dengan indah. Pekerjaan Tuhan juga kita mau selesaikan dengan baik, kita mau akhiri dengan baik, maka kita akan membuang segala perselisihan, segala amarah, segala pertikaian. Jangan ada karena aku tidak cocok sama dia, karena makanya itu aku pindah gereja. Tidak akan bertahan. Dimanapun pasti ini akan timbul, dimanapun ini pasti akan keluar. Tetapi kalau kita datang dalam persekutuan, dalam gereja mula-mula, kita memandang firman Tuhan, maka akan seperti bangunan itu yang tidak berguna, yang tidak dipakai lagi akan dikeluarkan. Dan tampillah bangunan yang indah, tampillah gereja mula-mula yang indah, tampillah setiap kita yang bersinar, yang ada di dalam pengajaran, yang ada di dalam persekutuan, yang ada di dalam doa, yang ada dalam memecahkan roti. Kita dalam belakangan ini mungkin seperti sebelum-sebelumnya, tahun sebelumnya, sering kita dalam hal Paskah, ibadah pantai atau makan bersama di tempat ini. Tapi tahun ini kita tidak dapat berbuat. Yakinkan Bapak Ibu, doakan supaya memecahkan roti itu masih ada dari kita, dari tempat kita, di persekutuan kita, berbagi. Ini menjadi dasar, bukan hanya untuk menikmati makan yang enak, siapa yang bawa, siapa yang masak, tetapi setiap kita yang mau berkorban untuk memberi, walaupun dalam bentuk makanan, dapat dinikmati bersama, kenyang bersama, suka bersama. Jadi sama-sama memecahkan roti. Kita berdoa ini. Saya kemarin saya sampaikan, mudah-mudahan bulan 8 corona ini selesai lah. Kita agendakan dulu, kita mau seperti yang tahun lalu ibadah pada. Kita mau menikmati berkat Tuhan di luar.
Inilah gereja mula-mula. Satu ilustrasi lagi Bapak Ibu. Kita pasti tahu peranca. Peranca itu kalau bangunan ini sudah tinggi, kita tidak akan sampai lagi untuk memasang batu atau melester atau mengecat. Biasanya kita bikin peranca yang lebih tingkat, lebih tinggi, itu dari kayu. Kalau sekarang sudah zaman scaffolding, tapi kita buat dari kayu. Kita tata sehingga kita dapat untuk naik ke atas, untuk mengecat, untuk merapikan, untuk membuat sesuatu. Kita perlukan itu. Kenapa? Kalau kita tidak bisa naik ke atas ini tidak akan bisa diplester, ini tidak akan bisa dicat, ini pelapor tidak akan bisa dipasang. Kita butuhkan peranca, kita naik ke atas, kita buat, kita cat, kita rapikan, dan sesudah rapi, apakah peranca itu masih tetap di situ? Apakah peranca itu masih tetap bertahan dipakai di situ? Tidak ada lagi gunanya. Pasti akan dikeluarkan, akan disisihkan, akan dibuang, bahkan mungkin dibakar. Kenapa? Kayu bakar untuk bikin bakar-bakar ayam kan, atau mungkin bakar rumput kan. Mungkin saya umpamakan ini peranca ini adalah jemaat. Mungkin dia jemaat, dia berkorban untuk bikin ini, mengeleskan. Dia berkorban dalam hal keuangan. Tetapi setelah bangunan itu selesai, dia tidak terlihat lagi. Karena apa? Pengorbanannya, perbuatannya hanya untuk diperhatikan, hanya untuk belas kasihan. Jadi belas kasihan dan diperhatikan tidak ada gunanya di dalam persekutuan. Hanya di dalam firman Tuhan yang membuatkan kita fokus kita kepada Tuhan. Seperti peranca itu akan dibuang, akan dikeluarkan. Yang tidak terpakai akan dikeluarkan. Jemaat Tuhan yang ada saat ini, saya mau katakan, jangan engkau seperti peranca, tidak terpakai lalu dikeluarkan. Kalau kita lihat ke belakang, ketika Yudas mengkhianati Tuhan Yesus, akhir dari hidupnya mati gantung diri, perutnya terburai, dan sampai saat ini tanahnya itu masih tanah, bukan tanah yang diberkati, tanah yang panas. Dan sesudah Yesus berangkat ke surga, Yudas itu digantikan. Yudas itu digantikan siapa? Oleh Matias. Jadi orang-orang yang keluar dari tempat ini, saya tegaskan ini, orang-orang yang keluar dari tempat ini yang tidak menghargai persekutuan, yang bukan menjunjung tinggi firman, akan Tuhan gantikan. Saya pernah dengar ini, biarlah orang yang jelek-jelek itu, biarlah orang yang kurang-kurang itu keluar, maka akan Tuhan datangkan yang baik, yang lebih dari mereka. Pernah disampaikan seperti ini, saya merasa luar biasa. Saya sungguh yakin dan percaya, seperti jemaat mula-mula, gereja mula-mula itu akan Tuhan nyatakan di tempat ini. Karena dasarnya adalah dari gereja mula-mula. Tidak ada gereja mula-mula yang langsung sempurna. Semua belajar, tapi mereka mau berbuat. Semua belajar, tapi mereka mau bertekun. Mereka sehati dan mereka berdoa. Ini menjadi kunci kita dalam hal gereja mula-mula. Kita mau belajar Bapak Ibu dari gereja mula-mula itu yang tetap dalam pengajaran rasul-rasul. Dasarnya firman yang menjadi awal, yang pertama di dalam persekutuan, yang kedua ketika membacakan roti, dan keempat berdoa. Jangan hilangkan ini, jangan asingkan satu ini dari persekutuan kita. Persekutuan yang ada di dalam tubuh Kristus akan mengangkat setiap kita. Biarlah dari gereja mula-mula ini kita mau belajar untuk mau berbuat. Gereja mula-mula
formula ini kita mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan dari seorang pimpinan sidang atau gembala, bukan untuk popularitas, bukan hanya untuk puncak yang tinggi. Tuhan tidak mau itu, tetapi yang Tuhan mau agar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Puji nama Tuhan. Ini saja kebenaran firman saat hari ini.